Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pathway tentang hipertensi. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hipertensi. Yang pertama ialah umur, jenis kelamin, gaya hidup, dan obesitas. Untuk umur, semakin kita bertambah usia, tekanan darah kita akan semakin tinggi. Ini dikarenakan terjadinya penurunan ekstrinsiks. Nah, pada umur 40-50 tahun sangat tinggi risiko nih terkena namanya arteriosclerosis. Nah, di mana semua ini dapat menyebabkan hipertensi. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung lama akan menyebabkan kerusakan vaskular pembuluh darah, yang mana akan mengakibatkan perubahan struktur pembuluh darah, sehingga dapat memicu terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Lalu, ketika ada penyumbatan pada pembuluh darah, maka akan terjadi fase konstruksi atau penyempitan pada pembuluh darah, yang mana jalur aliran darah menjadi lebih sempit yang akan mengganggu sirkulasi darah. Jika hal ini terjadi, gangguan siklus darah ini terjadi, maka organ-organ tertentu akan menjadi target yang dapat rusak seperti organ otak, organ ginjal, organ pembuluh darah, dan jika terjadi sumbatan pada pembuluh darah otak, maka akan menyebabkan resistensi dari pembuluh darah otak ini meningkat, atau hambatan aliran darah dalam pembuluh otak meningkat, sehingga terjadi peningkatan tekanan vaskular cerebral yang akan menstimulus rasa nyeri. Maka diagnosa keperawatan yang kita angkat adalah nyeri akut. Dan jika ada sumbatan pada pembuluh darah, otomatis suplai O2 atau oksigen menurun pada otak dan akan menyebabkan terjadi sinkop atau penurunan kesadaran. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah perfusi perifer tidak efektif. Hipertensi pada dasarnya dapat menyebabkan pembuluh darah pada ginjal ini mengkerut atau menyempit. Nama lainnya vasokonstruksi, sehingga aliran nutrisi ke ginjal ini terganggu dan mengakibatkan kerusakan sel-sel ginjal, sehingga blood flow atau aliran darah pada ginjal menurun dan akan menstimulus respon RAA atau radiant angiotensin aldosteron, yang mana RAA ini adalah enzim yang dihasilkan oleh sel-sel yang di ginjal yang membantu mengkontrol tekanan darah. Jadi, angiotensin dan aldosteron akan bekerja sama untuk menahan garam dan cairan. Apabila proses ini tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi retensi natrium atau retensi Na yang akan menyebabkan edema, dan pada umumnya ini biasanya terjadi pada tungkai kaki. Dan diagnosa keperawatan yang bisa kita angkat adalah hipervolemia. Untuk pembuluh darah jantung, gangguan sirkulasi darah akan menyebabkan gangguan pada pembuluh darah baik sistemik atau yang mengalir ke seluruh tubuh atau pada sistem koroner. Jika terjadi gangguan sirkulasi pada pembuluh darah sistemik, ini maka akan menyebabkan fase konstruksi atau penyempitan pembuluh darah, sehingga terjadi sumbatan pada pembuluh darah. Pembuluh darah akan menyempit, yang mana dapat menyebabkan afterload meningkat. Nah, kalau afterloadnya meningkat, otomatis dapat mengurangi stroke volume atau jumlah darah yang dipompa, sehingga cardio output atau jumlah volume darah yang dipompa menurun dan menyebabkan terjadinya penurunan curah jantung. Maka diagnosa keperawatan yang bisa diangkat adalah risiko tinggi penurunan curah jantung. Dan jika overload meningkat, selain risiko terjadinya penurunan curah jantung, pada pasien ini akan menyebabkan rasa fatigue atau lelah. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah intoleransi aktivitas. Untuk sistem koroner, apabila terjadi gangguan pada sistem koroner atau arteri yang menutrisi otot jantung ini mengalami gangguan, maka akan terjadi iskemi miokard atau serangan jantung karena adanya suatu hambatan aliran darah ke otot jantung. Biasanya ini terjadi rasa nyeri pada pasien. Maka diagnosa keperawatan yang bisa kita angkat adalah nyeri akut. Jika siklus darah terganggu dan targetnya adalah retina, maka akan menghambat aliran darah ke retina mata, menyebabkan spasme arterial pembuluh darah,
mata bisa menjadi kaku. Bila sudah begitu, yang pada akhirnya fungsi retina terganggu dan menimbulkan gangguan penglihatan diplopia, yang mana pasien akan melihat satu objek namun terlihat ganda. Dan jika ini terjadi, akan meningkatkan risiko terjadinya jatuh pada pasien. Diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah risiko jatuh. Jika terjadi peningkatan tekanan darah, hal ini akan menyebabkan perubahan status kesehatan yang ditandain biasanya akan terjadi rasa cemas pada pasien. Karena terjadinya perubahan status kesehatan pada pasien, sehingga diagnosa keperawatan yang bisa kita ambil adalah ansietas. Terjadinya perubahan kesehatan secara signifikan ini dikarenakan kurangnya paparan informasi tentang kesehatan, sehingga diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah defisit pengetahuan. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang pathway hipertensi ini, dan jika ada kekeliruan dalam pemaparan materi ini, saya memohon maaf kepada para penonton. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.